Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Asmi dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang 7 Habits of Highly Effective People. The way we see the problem is the problem. Jadi ini adalah kutipan dari buku Covey di 7 Habits of Highly Effective People. Maksudnya adalah masalah utamanya adalah bagaimana cara kita melihat sebuah masalah atau bagaimana persepsi kita terhadap sebuah masalah. Persepsi adalah cara kita melihat dunia. Lalu di dalam 7 Habits of Highly Effective People itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah habit 1-3, fokus pada penguasaan diri dan bergerak dari dependen ke independen. Lalu yang kedua ada habit 4, 5, dan 6, fokus pada kerjasama tim, kolaborasi, komunikasi, dan bergerak dari independen ke interdependen. Lalu yang terakhir, habit ke-7, fokus pada pengembangan dan mewujudkan habit-habit sebelumnya. Habit pertama adalah be proaktif, yaitu punya kendali penuh terhadap diri sendiri. Apa itu proaktif? Proaktif itu adalah bertanggung jawab terhadap respon yang kita keluarkan. Jadi contoh ungkapan-ungkapannya itu adalah aku dapat mengontrol sifatku, jadi aku bisa memilih untuk tidak marah. Lalu ada supaya tidak tertinggal, aku harus belajar lebih giat karena guruku jarang mengajar. Jadi saat punya pilihan untuk tidak marah atau tidak menyalahkan orang lain, dia lebih memilih untuk tidak menyalahkan orang lain dan tidak marah. Sifat-sifat orang proaktif: tidak mudah tersinggung, bertanggung jawab terhadap keputusannya, berpikir sebelum bertindak, dan selalu bisa move on. Lalu ini adalah lawan kata dari proaktif, atau kebalikan dari orang proaktif itu adalah reaktif, berpendirian pasif, merasa dunia yang bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi pada mereka. Jadi contoh hal-hal yang diungkapkan itu seperti ini: sifatku memang seperti ini, jadi kalian harus terbiasa dengan ini. Padahal dia bisa berubah menjadi lebih baik, merubah sifatnya seperti itu. Ini semua salahnya karena dia, aku jadi seperti ini. Dia jadi orang reaktif itu cenderung menyalahkan orang lain. Sifat-sifat orang reaktif itu selalu menganggap dirinya sebagai korban, mudah tersinggung, menyalahkan orang lain, mudah marah, selalu mengkritisi dan protes, dan hanya berubah jika harus. Habit kedua, begin with the end in mind. Apa yang ingin kamu capai? Misalnya saat kamu ingin menjadi seorang penyanyi, lalu apa yang harus kamu lakukan untuk menjadi penyanyi? Buat hal-hal kecil tulislah hal-hal kecil yang harus kamu capai untuk bisa menjadi seorang penyanyi. Misalnya belajar menyanyi itu pasti. Lalu belajar tampil di depan banyak orang, lalu misalnya belajar bermain alat musik dan seterusnya. Intinya adalah berpikir melebihi hari ini. Putuskan ke arah mana kamu akan melangkah untuk mencapai tujuan akhir yang sudah kamu tentukan. Habit ketiga adalah put first things first. Disiplin dalam memprioritaskan hal-hal yang akan kamu lakukan. Melangkah sedikit demi sedikit, menyelesaikan tugas demi tugas, meraih capaian demi capaian, manajemen waktu yang baik. Jadi di habit kedua itu kita sudah membuat tujuan atau capaian-capaian yang akan dilakukan. Di habit ketiga ini kita fokus dalam meraih tujuan tersebut. Jadi disiplin, kita benar-benar meraih capaian-capaian yang sudah kita tentukan. Di dalam habit ketiga ini juga menjelaskan tentang skala prioritas yang dibagi berdasarkan mendesak dan penting. Jadi ada kuadran 1, hal yang mendesak dan penting; kuadran 2, hal yang tidak mendesak tapi penting; kuadran 3, hal yang mendesak tapi tidak penting; dan kuadran 4, tidak mendesak dan tidak penting.
Dari keempat ini yang paling utama itu untuk dikembangkan adalah kuadran 2, membangun relasi, perencanaan, dan mencari peluang baru. Habit keempat, think win-win. Kita selalu memikirkan situasi di mana setiap pihak diuntungkan. Nah, di dalam habit think win-win ini ada 6 paradigma interaksi manusia. Yang pertama adalah win-win, di mana kedua pihak menang. Ada win-lose, jika satu sisi menang maka pihak lain harus kalah. Ada lose-win, setuju dirinya kalah dan biarkan orang lain menang. Ada lose-lose, di mana dua orang yang egois dan ingin menang saling adu, di mana akhirnya tidak ada yang menang. Lalu ada win, di mana seseorang hanya ingin menang sendiri dan tidak peduli dengan pihak lainnya. Lalu ada win-win or no deal, di mana kedua pihak tidak bisa memutuskan supaya semuanya saling diuntungkan. Dan di habit think win-win ini fokus utamanya adalah membangun hubungan yang independen. Caranya itu pertama kita harus membuat situasi yang menguntungkan tiap pihak. Nah, supaya dapat menguntungkan tiap pihak itu kita harus fokus pada hasil dan masalahnya, bukan pada metode dan orangnya. Habit kelima adalah seek first to understand, then to be understood. Ini salah tulis ya. Jadi kita benar-benar memahami masalah sebelum memberi solusi. Kita harus benar-benar memahami masalah itu, karena biasanya dalam percakapan itu kita cenderung memberikan solusi sebelum mendiagnosa masalahnya. Nah, untuk benar-benar memahami orang lain itu kuncinya adalah empathic listening. Jadi kita mendengarkan lawan bicara, gunakan empati untuk memosisikan diri kita di posisi orang tersebut. Kita harus bisa membayangkan bagaimana rasanya menghadapi masalah ini dari perspektif dia. Habit yang keenam adalah synergize atau bersinergi. Saat dua orang atau lebih bekerja sama untuk menemukan solusi yang tidak bisa mereka temukan sendiri. Jadi kuncinya adalah kerjasama. Sinergi itu memahami perbedaan tiap individu, selalu bekerja sama, dan tidak berpikir bahwa kamu yang paling benar atau cuma kamu yang benar, seperti itu. Lalu kenapa kita butuh sinergi? Karena setiap orang itu belajar dengan cara yang berbeda, setiap orang melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan setiap orang itu punya style, sifat, dan karakter yang berbeda-beda pula. Habit terakhir adalah sharpen the saw. Kita harus bisa memperbarui diri kita, baik secara fisikal, spiritual, mental, dan sosial. Fisikal ini maksudnya kita harus menjaga pola makan yang baik, kita istirahat yang cukup, dan berolahraga yang rutin. Lalu ada spiritual, misalnya bermeditasi, komunikasi dengan alam, atau kita mendekatkan diri dengan alam, seperti itu, dan beribadah. Untuk mental itu bisa dilakukan dengan membaca literatur yang baik, kurangi melihat hal-hal yang tidak baik atau tidak bermanfaat di internet. Lalu sosial, kita harus mengerti orang lain, berkontribusi dalam kegiatan sosial, atau menolong orang lain untuk meraih kesuksesan mereka atau diri kita sendiri. Jadi saling tolong menolong, seperti itu. Dan ini adalah bonus habit. Habit ke-8 ini tidak disertakan di dalam buku 7 Habits karena dipublikasikan di buku yang terpisah. Jadi habit ke-8 itu find your voice and inspiring others to find theirs. Saat ini hal paling berharga dari seorang pekerja adalah pengetahuan dan produktivitas. Jadi kita tidak bisa memandang seseorang pekerja itu, misalnya kita menjadi seorang pemimpin ya, kita tidak bisa memandang pekerja di bawah kita itu cuma sebagai objek yang bisa disuruh kerja dan dimotivasi saja, seperti itu. Tapi kita harus
tak bisa memandang dia secara utuh sebagai seorang manusia yang punya pikiran, jiwa, dan ide seperti itu. Find your voice itu maksudnya adalah saat dimana bakat, passion, dan hati nuranimu bertemu dengan apa yang dunia butuhkan. Jadi semua itu tergantung pada apa yang ada di dalam diri kita, seperti kapasitas, kemampuan diri, hak istimewa, dan mungkin hobi seperti itu. Lalu inspiring others to find their voice, membantu orang lain untuk menemukan panggilan hati mereka atau potensi mereka. Dengan itu semua, maka kita bisa membuka potensial diri dan juga orang lain untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Terima kasih, itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.